lagi di episode kali ini ya. Ini saya mau bahas merek-merek sepeda road bike ya. Jadi sepeda-sepeda road bike yang ada di Indonesia, yang masuk di Indonesia, itu jarang ada yang membahas secara karakternya itu road bike ini itu apa begitu loh ya. Sejak dulu waktu saya masih bekerja di dunia sepeda, saya kepingin mengupas satu persatu ya, tapi ya karena kesibukan dan lain-lain ya, dan membuat konten itu tidak semudah itu ya. Nah sekarang saya punya kesempatan, saya akan buat demi supaya makin banyak orang yang mengerti tentang karakter sepeda spesifik khusus merek ini, tipe ini begitu. Jadi enak lah ya buat kita semua ya. Kali ini sepeda yang mau saya bahas itu adalah dari merek Cannondale ya. Cannondale ini juga tidak kebetulan adalah sepeda pertama saya yang benar-benar road bike dengan merek luar begitu loh, World Tour Team. Pada waktu itu Peter Sagan lagi naik daun loh ya, belum jaya-jayanya ya, naik daun sebelum dia pindah ke Saxo Tinkoff dan akhirnya diambil Specialized ya. Dulu dia adalah Cannondale, dan sepeda yang dia naiki Peter Sagan itu yaitu Super 6 Evo High Mod, yaitu yang saya punya frame-nya ya. Jadi sama yang dipakai oleh Peter Sagan. Ya, saya dapat second dari John Bumiarjo. Tapi sayangnya size-nya 58 sehingga bagi saya agak sedikit kebesaran. Alhasil saya harus memodifikasi dengan stem yang lebih pendek sehingga steeringnya itu jadinya nggak enak begitu. Dan saya nggak merasa enjoy akhirnya punya sepeda ini. Ya, tapi saya cukup lama memakainya. Jadi saya punya sepeda ini cukup lama ya. Sebelum akhirnya saya lepas dan saya ganti ke sepeda merek lain ya. Cannondale. Apa sih Cannondale ini? Cannondale dari dulu sampai sekarang ini adalah sepeda yang masih loh ya, sampai sekarang. Dia itu mempertahankan ciri khas tradisional ya. Jadi triangularnya itu tradisional sekali. Tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya seperti Anda bisa lihat ini Super 6 Highway Mod yang era tahun 2013-an loh. Waktu itu Sagan 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu sama sampai sekarang era 2026 dengan sepeda Super 6 Evo Lab 71. Bekerja sama dengan Lab 71 untuk desain tetap sama geometrinya, yaitu tradisional top tube yang lurus. Ya, sehingga kalau misalnya Anda melihat Cannondale dari jauh, Anda tahu itu punyanya Cannondale karena dia itu sangat tradisional. Ya, sama seperti TCR ya, cuman bedanya TCR itu adalah sloping ya, top tube-nya itu sloping. Dari dulu sampai sekarang enggak berubah-berubah. Bedanya Cannondale ini dengan TCR di top tube-nya yang lebih lurus Cannondale. Nah, kenapa kok sepeda ini itu salah satu dari menurut saya adalah sepeda yang istimewa, tapi
sepeda ini tidak berteriak-teriak begitu loh. Ya, beda kalau misalnya Anda naik Colnago atau Pinarello atau S-Work, seolah-olah sepeda itu kayak rame berteriak. Oh, lihatin aku. Tapi Cannondale ini kan konservatif ya. Ya, jadi Anda punya Cannondale pun orang ya mungkin ya ndak ngelirik atau apa gitu ya, ndak. Jadi misalnya ya biasa gitu misalnya. Ya, jadi bagi orang yang ya misalnya tidak mau terlalu flashy gitu, tidak mau terlalu ya Cannondale ini ya juga layak ya. Dan saya melihatnya ya sepeda ini masuk di kategori-kategori yang comfort ya. Cannondale tidak pernah rasanya dia tidak pernah gembor-gembor dengan aerogen ya. Jadi keuntungan yang didapat dari aero itu rasanya dia nggak ngebar-ngeborkan ya. Ya, dia nggak menomorsatukan tentang aero ini lebih aero. Ya. Jadi dia tetap dengan desain frame tradisional ya, mempertahankan sampai sekarang. Ya, apa akibatnya? Ya, banyak loh. Ya, suka tidak suka. Ya, Anda boleh suka, Anda boleh tidak suka, tidak apa-apa. Ya itu. Ya, oke. Setelah saya lihat di perbedaan geometrinya dibanding dengan sepeda-sepeda lain ya, saya jadi cukup kaget. Ya. Cukup kagetnya itu di mana? Nah, di sini. Sebentar. Oke. Nah, di sini dia. Jika Anda lihat semua Cannondale di sini, ya, kalau Anda lihat ya. Langsung Anda kalau head angle kan Anda kan sudah tahu di episode sebelumnya, Anda lihat dulu head angle-nya berapa. Semua model Cannondale walaupun seri karbon sampai seri CAAD 13 dan CAAD 14 loh, yang terbaru, head angle-nya itu sama. Berapa? Hanya 71,2. Waduh, 71,2 itu tidur loh. Lebih tidur, jadi lebih slack. Nah, saya bandingkan dengan Colnago ini. Colnago ini agresif sekali karena hidupnya itu ke depan. 73. Jadi ada selisih 1,8 derajat. Kalau 1,8 derajat dari bawah itu berarti lumayan loh. Jadi Cannondale ini agak gini, sedangkan Colnago itu agak berdiri begini. Ekstrim ya. Ekstrim sekali. Dari head angle-nya Colnago aja sudah dilihat bahwa sudah kita tahu beda kontras banget. Yang satu sangat menjorok ke depan. Yang satu lebih rileks sehingga Anda bisa duduknya itu agak ke belakang dikit. Nah ini menandakan kestabilan. Jangan harap Cannondale ini bisa pantesan waktu itu juga dalam keadaan misalnya rute-rute yang kelok-kelok. Nah, handlingnya itu dia tuh pokoknya maunya tenang. Ya. Responsif enggak seberapa kalau saya bilang. Jadi dia lebih mengarah ke depannya loh ya, bagian depannya itu tenang. Kamu harus tenang aja ya. Bawalah aku ke tempat-tempat yang misalnya kamu suka, misalnya jarak jauh, aku akan memberikan kamu nyaman dan tenang. Beda dengan yang Colnago Y1RS itu, twitchy itu. Likat-likunya, kelok-kelokannya dia lebih lincah. Cannondale tenang. Ya.
dilihat dari wheelbase-nya aja lebih panjang. Panjang-panjang loh ini. Jadi Cannondale ini termasuk yang panjang. Stabil di belakang. Ya. Colnago itu sekitar 980 ya wheelbase-nya. Cannondale sudah masuk sudah masuk 1000 lebih. 1012. Walaupun CAAD yang terbaru pun wheelbase-nya panjang. Ya. Chainstay-nya juga panjang-panjang loh. Dibanding dengan Colnago, chainstay-nya itu di bawah 410. Sedangkan CAD 14 chainstay-nya itu panjang 415. Jadi istilahnya jejakannya pun masih lebih responsif Colnago. Ya. Tapi Anda jangan salah juga. Di World Tour Team bintangnya yaitu Ben Healy di Cannondale EF Education ini. Itu hebat di tanjakan. Hebat sekali. Ada juga bintangnya yaitu Richard Carapaz. Hebat sekali di tanjakan. No problem. Ya. Jadi karakter sepedanya itu tenang. Asik gitu. Nah, komposisi karbonnya mungkin yang hebat ya, karena saya juga yakin komposisinya karbonnya Cannondale ini ada ciri khasnya, yaitu Evo High Mod-nya itu loh, High Modulus Carbon. Ya, waktu itu yang saya punya, yang edisi Peter Sagan itu dia menggunakan Ballistek, ya, Ballistek di areal chainstay-nya sini, sehingga getarannya itu bisa agak terkurangi karena sepeda ini ringan sekali, jadi rentan terhadap getaran-getaran ya, ringan sekali, super ringan ini yang Evo High Mod Super 6 ini, ya. Ballisteknya itu yang membuat karbonnya itu ringan, tapi dia juga bisa ada nahan getaran. Oke. Nah, dari sini Anda sudah melihat, wah, karakternya Cannondale itu seperti ini. Itu. Ya. Saya kagetnya malah yang seri CAAD 13 ini yang wheelbase-nya agak sedikit lebih pendek, chainstay-nya sedikit lebih pendek. CAAD 13. Tapi ciri khas Cannondale-nya masih ada. Ya. Terus seat angle-nya pun masih lebih steep punyanya Colnago, selisih 0, tapi cukup steep ya karena 73,3 untuk power transfernya. Ya. Jadi walaupun head angle-nya itu lebih tidur 71, tapi seat angle-nya itu agak berdiri sedikit ya. Sehingga kaki Anda bisa jejaknya itu enak ya, langsung power transfernya itu kontan begitu ya. Tapi sayangnya wheelbase-nya panjang ya, itu dia. Atau mungkin karena wheelbase-nya panjang, jadi kompensasinya seat angle-nya harus diberdirikan sedikit. Nah, itu dia. Seperti frame-nya Scott Skill-nya saya, ya. Head angle-nya itu selek banget, seat angle-nya agak berdiri. Jadi untuk mengkompensasi agar sepeda itu tidak terlalu males begitu loh. Kalau terlalu nyaman males ya Anda bisa tidur di jalan karena kenaan. Pernah nggak Anda merasakan begitu? Sepedaan jarak jauh sekali, rutenya jalannya mulus lurus. Anda berada di tengah-tengah hutan yang sepi, kendaraan tidak ada kendaraan yang lewat, juga tidak ada kendaraan yang ada di arah depan, sehingga Anda merasa nyaman, akhirnya kayu-kayu tidur.
ngantuk karena konstan ya, heart rate-nya Anda sudah enak gitu, enggak naik dari konstan, malah heart rate-nya drop, ngantuk. Awas lo, hati-hati jatuh maksud saya ya. Ya itu. Jadi untuk mengkompensasi wheelbase-nya yang agak sedikit lebih panjang dari normal sepeda-sepeda lain, road bike lain, dia beri seat angle-nya agak steep sedikit ya, 0,3, hampir seperti Colnago Y1 RS, supaya jejakannya masih bisa terasa ya, power transfernya tidak mubazir ya, itu. Oke. Jadi bagaimana ini Cannondale? Bagaimana Cannondale? Bisakah jatuh cintakah Anda dengan frame Super 6 ini ya? Saya rasa antara frame Super 6 yang lap 71 atau tidak itu kan ya enggak jadi masalah ya. Yang penting geometri dan karakter sepedanya itu Anda sudah kenali gitu. Jadi geometrinya Super 6 Evo ini dibandingkan lap 71 ya juga sama kok. Sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan yaitu yang CAD 13 dan CAD 14. Yang semua Super 6 Evo ya tahun 2021 lah, 2021, 22, 23, 24, 25 sampai 26 sama semua. Ya. Nah, kalau misalnya Anda tanya, terus gimana enaknya? Lap 71 kan harganya mahal loh. Mahal sekali. Di atas 50 juta untuk frame-nya. Kalau nggak salah antara 70 sampai 80-an. Yang keluaran yang terbaru yang 2026 malah lebih mahal. 80-an, 85-an. Yang catnya aneh-aneh malah lebih mahal lagi. Ya, tapi kalau Anda ingin Cannondale Super 6 ini karena suka karakternya, setelah penjelasan episode ini, cari aja yang biasa, Super 6 Evo biasa. Ya, yang full bike. Saya rasa ada kan banyak di bawah 50 juta. Toh karakternya loh sama gitu. Cuma bahan karbonnya aja yang beda. Anda tidak perlu karbon yang grade-nya lap 71. Buat apa Anda ya juga enggak untuk performa dan enggak untuk prestasi. Kecuali memang Anda punya duit. Ya itu. Atau kalau Anda beli aja, dicat sendiri jauh lebih murah. Kasihkan itu siapa? itu yang pernah jadi bintang tamu itu. Sudah kinclong sudah. Ya. Yang penting Anda dapat frame-nya dulu. Dan frame-nya itu penting. Ya, begitu sudah Anda dapat frame-nya, Anda mau apa-apakan dengan group set suka hati Anda, custom wheel set suka hati Anda, handlebar suka hati Anda, ya saddle suka hati Anda, group set suka hati Anda, dan tergantung ya dana yang Anda miliki, jadilah. Ya. Nah, sebagai penutup, akhirnya saya memahami Cannondale ini memang sepedanya enak, sepeda untuk endurance bisa, balapan juga bisa. Ya, walaupun dia race, dia nggak peduli dengan aero-aeroan, nggak peduli, ya, tidak peduli dia. Bisa dilihat dari geometrinya. Jadi karakter sepedanya itu begitu. Aku nggak peduli sebelah-sebelahku aero nunduk-nunduk sampai delosor. Aduh, enggak. Ya. Toh saya juga sering juara. Nah, itu. Dan dia juga sering juara lewat Ben Hilly itu. Ya. Jadi Anda karakter suka apa? Sepedaan Anda. Nah, kalau Anda suka
jauh-jauh misalnya, saya suka Century Ride. Wah ya ini cocok sekali Cannondale Super 6 ini. Ya, Cannondale Super 6. Cannondale Super 6. Ya, Cannondale CAD pun no problem. Toh sama ya. Head angle-nya sama, seat angle-nya sama, hanya wheelbase-nya aja yang lebih pendek dikit 0,3 mm. Mungkin ya untuk dibuat lebih agresif dikit ya karena itu alloy ya. Alloy lebih berat. Jadi dia butuh kira tak buat agar jejaknya terasa ringan dikit. Terasa loh ya, bukan berarti lebih banter loh. Terasa banter, bukan banter aktual. Itu jangan lupa. Ya, oke. Sampai di sini mengenai Cannondale. Episode selanjutnya saya akan bikin merek-merek lain dengan tipe-tipe lain agar semua dari kita bisa memahami karakter-karakter sepeda-sepeda ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.